12 ciri-ciri kalau bumi sekarang sudah berevolusi ke kesadaran 5D atau 5D consciousness. Sebenarnya istilah kesadaran 5D atau 5D consciousness ini datang dari barat. Kalau di timur ada filosofi zaman yang mirip sekali ciri-cirinya dengan era bumi 5D. Di Jawa ada yang namanya istilah zaman kala surasa, di mana ini adalah zaman baru yang datang untuk menggantikan zaman kala bendu yang penuh dengan perang dan kekerasan. Di zaman kala surasa nanti, peradaban bumi akan dipenuhi oleh orang-orang yang penuh dengan welas asih. Bumi menjadi lebih harmoni dan Nusantara atau Timur akan memasuki era kejayaannya. Sedangkan di Hinduisme ada istilah yang namanya zaman Satya Yuga, di mana ini adalah zaman yang akan datang menggantikan zaman Kali Yuga. Zaman Kali Yuga sendiri mirip dengan era bumi saat kesadarannya masih 3D, di mana bumi masih dikuasai oleh orang-orang berkesadaran rendah, dan angkara murka, perang, serta orang-orang jahat begitu mudah menjadi penguasa. Dalam pemahaman barat, kita saat ini sedang berada di dalam transisi zaman kesadaran 3D atau Kali Yuga menuju ke zaman 5D atau Satya Yuga. Lalu apa saja sih ciri-ciri kalau bumi nanti sudah berada di zaman kesadaran 5D? Sebelum bahas ciri-cirinya, ada sebuah informasi penting yang harus kalian simak. Tahukah kamu kalau sebenarnya manusia punya kemampuan-kemampuan super yang selama ini terpendam, seperti empath, self-healing, atau kemampuan-kemampuan psikis yang lain? Dulu kemampuan ini dianggap gaib, tapi sebenarnya ini adalah hal yang wajar dan lazim muncul ketika manusia semakin mengenali dirinya sendiri. Makin kenal jati dirinya, makin kembali kepada diri sejati, makin banyak kemampuan super yang dulu terpendam, kini mulai terbuka. Dan ini adalah hal yang sangat dibutuhkan di zaman yang baru nanti, di mana bumi sedang berevolusi kesadarannya menuju 5D dan timur berpeluang menjadi pusat peradaban dunia selanjutnya. Bagaimana mengoptimalkan kemampuan super kita agar fit di zaman yang baru nanti? Selengkapnya akan kita bahas dalam Gathering and Retreat di akhir tahun ini. Kita akan healing dan liburan bareng di Lombok sambil upgrade diri bersama di pulau yang indah ini, sambil meditasi dan belajar budaya Lombok lebih dekat. Aku tunggu kehadiran kalian semua di Lombok ya. Baca deskripsi video untuk informasi selengkapnya dan daftarkan dirimu sekarang karena seat sangat terbatas. Ciri-ciri bumi sudah berevolusi ke kesadaran 5D. 1. Banyak yang mengalami kebangkitan spiritual. Di bumi 5D nanti, frekuensi serta vibrasi kesadaran bumi mengalami peningkatan, dan ini berpengaruh juga kepada kesadaran kolektif umat manusia. Itulah kenapa sejak tahun 2000-an ini banyak yang mengalami kebangkitan spiritual, dan banyak yang mendalami perjalanan kembali ke jati diri masing-masing. Ujungnya adalah pencerahan. Praktek-praktek serta disiplin spiritual banyak diadopsi manusia sebagai metode penyembuhan dan pengembangan diri untuk meraih level kesadaran yang lebih tinggi. 2. Kesadaran manusia berevolusi menuju cinta kasih. Di zaman bumi 3D, manusia banyak terperangkap dalam vibrasi dan level kesadaran yang rendah. Kalau dalam skala kesadaran Hawkins berikut ini, level kesadaran umat manusia banyak terkalibrasi di angka 200 ke bawah, atau masuk ke dalam ranah force yang level energinya itu sangat rendah dan destruktif atau merusak. Itulah kenapa kemarin-kemarin kita seolah-olah terperangkap dalam emosi ketakutan, kemelekatan, kemarahan, dan kebencian. Bahkan pemimpin-pemimpin dunia, bagaimana dunia dikontrol pun, menggunakan level energi dan emosi-emosi yang rendah seperti ini. Zaman 3D juga ditandai dengan begitu mudahnya orang-orang jahat berkuasa. Nah, di zaman 5D nanti, level kesadaran umat manusia mengalami peningkatan dan terus bergerak ke level cinta kasih. Akan banyak manusia yang kecenderungannya memancarkan sifat welas asih atau cinta tanpa syarat kepada sekitarnya. Karena inilah yang memang sesuai dengan frekuensi bumi saat ini dan di masa depan. 3. Bisa melakukan divine channeling dengan mudah. Channeling di sini adalah aktivitas komunikasi dengan entitas-entitas dari dimensi yang berbeda dengan manusia. Seringkali komunikasi ini dilakukan dengan entitas yang lebih tinggi dimensinya, di mana kalau dalam filosofi dan ajaran agama-agama kuno, entitas yang lebih tinggi ini disebut juga sebagai leluhur, malaikat, atau dewata. Proses channeling yang dilakukan juga tidak sulit dan tidak memerlukan ritual berat. Di zaman bumi 5D nanti, manusia bisa melakukan channeling menggunakan kelenjar pineal atau mata ketiga dan pikiran bawah sadar mereka dengan mudah. Karena manusia semakin tinggi tingkat kesadarannya, sehingga level energi mereka juga bisa menyamai level energi entitas-entitas yang lebih tinggi ini. 4. Perang dan penjajahan digantikan dengan perdamaian dan harmonisasi.
Perang dan penjajahan adalah ciri khas peradaban bumi 3D atau zaman Kali Yuga. Ketika bumi sudah berevolusi ke 5D dan welas asih telah menjadi kesadaran kolektif umat manusia. Dengan sendirinya, perang dan penjajahan termasuk penjajahan gaya baru atau neokolonialisme tidak akan berlaku lagi. Kalaupun masih ada perang, skalanya sangat kecil dan tidak menyita perhatian global seperti saat bumi masih di era 3D. Tidak seperti perang-perang sekarang yang sangat menyita perhatian dunia dan menjadi headline di mana-mana. Kedepan, para pemimpin dunia lebih memilih untuk melakukan kerjasama dalam perdamaian dan harmonisasi, ketimbang harus memboroskan uang dan mengorbankan banyak nyawa manusia demi perang. 5. Perkembangan teknologi sangat cepat. Di bumi 5D nanti, teknologi berkembang semakin cepat lagi. Tak terasa, kini kita sudah harus hidup berdampingan dengan AI. Apa-apa sekarang serba AI, mulai dari aplikasi sosial media hingga ke perangkat keras atau hardware di gadget kita. Bukan tidak mungkin suatu saat kita akan bisa menciptakan dunia baru dengan AI, dan di sana kehidupan berjalan secara autopilot, seperti kita menciptakan bumi baru tapi versi AI di dimensi yang lebih rendah daripada dimensi kita sekarang ini. Dan tak lama kita pun akan menjadi dewa yang mengawasi dan mengontrol dunia baru tersebut. Aplikasi teknologi juga semakin berkembang cepat. Bisa jadi di masa depan tak ada lagi kamera atau handphone karena semua sudah berukuran sangat kecil, bahkan bisa tertanam di otak kita. Kita bisa mengirim pesan dan dokumen hanya dengan menyambungkan gelombang otak kita dengan gelombang otak teman kita. Mirip seperti telepati tapi versi teknologi. 6. Semua serba terhubung. Kecanggihan teknologi informasi yang menyajikan banyak berita dan data secara real time, serta semakin cepatnya level kesadaran kita meningkat ke arah pencerahan, maka kita juga akan menyadari bahwa semua yang ada di semesta ini ternyata saling terhubung. Kita adalah bagian dari satu kesatuan tunggal di semesta ini. Kita bahkan menyadari bahwa semuanya ini berasal dari satu sumber yang sama, dari satu Tuhan yang sama, dan kita jadi bisa melihat keilahian di mana-mana. 7. Bumi berpindah ke energi terbarukan dan berkelanjutan. Bumi 3D banyak ditandai dengan penemuan-penemuan mesin yang bekerja kebanyakan dari bahan bakar fosil, seperti batu bara dan minyak bumi. Padahal ini adalah jenis bahan bakar yang sifatnya sangat sulit dan sangat lama untuk bisa diperbarui. Bahan bakar fosil memerlukan waktu jutaan tahun untuk bisa terbentuk lagi, belum lagi pencemaran lingkungan yang dihasilkannya. Karena itu, sekarang banyak gerakan-gerakan untuk merubah bahan bakar berenergi fosil berpindah ke bahan bakar baru yang lebih mudah diperbarui dan lebih ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik, tenaga surya, dan masih banyak lagi. 8. Banyak terjadi perbaikan di bumi. Jika kalian sekarang banyak menemukan kegiatan volunteering atau relawan yang bertujuan untuk membersihkan sungai, membersihkan pantai, menanam ulang terumbu karang, dan menanam pohon kembali, ke depan akan semakin banyak lagi gerakan-gerakan serupa yang bermunculan, karena ini adalah bagian dari proses memperbaiki bumi. Selama ratusan tahun, terutama sejak era revolusi industri, bumi telah dieksploitasi besar-besaran tanpa memperhatikan kondisi keberlangsungannya. Banyak lahan rusak, laut dan sungai tercemar, serta terumbu karang hancur demi kepentingan industri dan pembuangan limbah. Jika ini dibiarkan terus-menerus, maka tentu akan menimbulkan bencana ekologi besar-besaran. Nah, orang-orang dengan level kesadaran yang tinggi, beberapa dari mereka akhirnya menyisihkan waktu dan tenaga mereka untuk memperbaiki bumi dan mencegah bencana ekologis itu terjadi dengan cara memperbaiki bumi. Beberapa kegiatan ini bersifat spontan dan tidak memiliki bendera, namun ada juga yang sampai menjadi LSM atau NGO dan fokus memperbaiki bumi dengan kegiatan-kegiatan yang terstruktur dan terjadwal. 9. Banyak muncul manusia-manusia tercerahkan. Di era bumi 5D nanti, jangan heran kalau akhirnya banyak bermunculan manusia-manusia yang tercerahkan. Mereka ini adalah manusia yang memiliki vibrasi, frekuensi, dan level kesadaran yang sudah tinggi. Kesadaran harian mereka cenderung berada di level 540 ke atas, kalau menurut skala kesadaran Hawkins berikut ini. Itu artinya mereka sudah berada di level joy atau sukacita, dan cenderung akan terus meningkat ke level kesadaran yang lebih tinggi lagi. Menurut Dr. David Hawkins, orang yang sudah menapaki level kesadaran 540 ini, sebenarnya bisa dikategorikan sebagai orang yang mulai tercerahkan, walaupun sifat pencerahannya masih berupa transfigurasi atau perubahan atau transisi ke arah kesadaran murni atau kesadaran yang lebih tinggi di atas joy. 10. Munculnya minoritas kreatif. Ketika bumi sudah memasuki era 5D nanti, akan banyak sekali minoritas-minoritas kreatif yang bermunculan. Jumlah mereka memang minoritas alias sedikit sekali jika dibandingkan dengan total jumlah penduduk di suatu wilayah. Tapi mereka ini adalah tipe-tipe orang yang sudah lebih dulu tercerahkan, dan mereka membawa pesan-pesan dan perubahan yang lebih fit di zaman 5D.
Kehadiran mereka juga mengajak atau mempengaruhi orang lain di sekitarnya agar level kesadaran mereka ikut meningkat. Pemikiran mereka sangat maju, bahkan transendental, dan mereka juga memperkenalkan paradigma baru yang benar-benar diperlukan untuk zaman bumi 5D nanti. Mereka membawa disrupsi dan perubahan, namun mereka bukanlah tergerak karena ambisi pribadi ingin dikenal atau ingin mendapatkan kekayaan. Mereka bekerja menaikkan level kesadaran manusia, memperkenalkan paradigma kehidupan 5D, dan membantu mengangkat kesadaran manusia lain itu semata karena memang sudah hukum alam yang bekerja. Semua yang ada di semesta ini sudah berada dalam hukum alam yang pakem, termasuk manusianya. Dan minoritas kreatif ini juga bermunculan dan bekerja karena dorongan hukum alam. Mereka berusaha menaikkan level kesadaran manusia agar ikut naik menuju ke level cinta kasih, seperti evolusi kesadaran bumi. Di barat, minoritas kreatif ini disebut juga dengan light worker atau starseed. Sedangkan di kebudayaan dan agama-agama timur, ada istilah Satrio Piningit, Budak Angon, Imam Mahdi, Avatar Kalki, dan Buddha Maitreya, yang ciri-cirinya selaras dengan apa yang dilakukan oleh minoritas kreatif tersebut. 11. Pusat peradaban bergeser ke timur. Di zaman bumi yang masih 3D, Barat memegang pusat peradaban. Barat di sini berarti Eropa atau Amerika Serikat. Selama era revolusi industri, Eropa menjadi pusat peradaban dunia. Selama era modern, Amerika Serikat menjadi negara adidaya dan satu-satunya pusat peradaban dunia. Namun karena zaman masih 3D, di mana level kesadaran manusia masih cenderung rendah dan banyak terjebak dalam ketakutan, kemelekatan, serta kemarahan, maka di zaman tersebut banyak timbul peperangan. Zaman 3D juga zaman yang sangat maskulin. Ini ditandai dengan agresivitas dan penguasaan atas suatu sumber daya atau wilayah secara egosentris. Dampaknya, sejak 2000 tahun silam, bumi selalu diwarnai dengan peperangan untuk menguasai suatu wilayah. Bahkan demi menguasai cadangan minyak saja, negara-negara barat itu rela mencetuskan perang dan membuat terorisme untuk menguasai wilayah yang kaya dengan sumber daya alam. Nah, di zaman bumi 5D nanti, peradaban barat akan memasuki zaman senja. Mereka banyak yang bangkrut dan mengalami krisis. Sedangkan peradaban timur mengalami kenaikan, baik di bidang ekonomi, kebudayaan, teknologi, pertahanan, maupun di bidang moral. Sepertinya, pusat peradaban sekarang sedang bergeser ke timur. Ini ditandai dengan munculnya Cina dan Rusia yang mulai menantang dominasi barat. Belum lagi munculnya BRICS yang mayoritas diisi oleh negeri-negeri dari timur yang ekonominya besar dan mampu menyaingi Uni Eropa dan Amerika Serikat. ASEAN kini juga mulai naik menjadi penguasa sepertiga ekonomi dunia. Padahal Indonesia sendiri adalah negara paling besar di ASEAN ini dan merupakan ekonomi terbesar di kawasan ini. Selain itu, sekarang ini di barat terdapat minat yang sangat besar terhadap mistisisme atau spiritual dan filsafat ketimuran. Banyak ajaran Hinduisme, Buddhisme, dan Tao yang diadaptasi di barat dan diajarkan melalui pelatihan-pelatihan, seminar, atau retreat spiritual. Mengapa mistisisme dan filsafat timur ini sangat digemari di barat? Karena kemajuan iptek yang terlalu rasional di barat ternyata tidak mampu menjawab dahaga spiritual orang-orang Eropa dan Amerika. Sejak abad Renaissance, peradaban barat yakni Eropa dan Amerika Serikat telah menjadi peradaban yang terlalu rasional. Pengetahuan spiritual hanya disimpan dan dipelajari oleh kaum-kaum elit yang tergabung dalam tarekat-tarekat kebatinan atau secret society yang sifatnya sangat rahasia dan tertutup. Berbeda dengan di Asia, seperti di Indonesia, India, dan Cina, di mana ajaran spiritual, yakni mistisisme atau esoterisme, itu diajarkan secara terbuka dan turun-temurun antar generasi. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk spiritual yang terbungkus badan fisik. Walaupun mereka berhasil dipisahkan dari sisi spiritual mereka, suatu saat secara alami manusia akan mencari-cari kembali jati diri mereka yang hilang. Itulah kenapa banyak fenomena orang-orang barat justru ramai mempelajari mistisisme dan ajaran filsafat timur. Tak hanya Hindu, Buddha, dan Tao, tapi juga termasuk mistisisme Kristen, Kabalah, dan Sufisme. 12. Energi feminin mendominasi peradaban. Di peradaban bumi yang 3D kemarin, energi maskulin itu sangat mendominasi peradaban. Ini ditandai dengan begitu banyaknya pemimpin-pemimpin dunia yang berjenis kelamin laki-laki, yang otomatis mereka memimpin dengan cara yang rasional dan sangat maskulin. Akhirnya, penguasaan sumber daya dan wilayah secara egosentris terjadi di mana-mana. Penjajahan juga terjadi di mana-mana. Dulu di abad 17-19, penjajahan terjadi secara militer. Sekarang di abad 20-21, penjajahan terjadi secara gaya baru atau yang kita sebut sebagai neokolonialisme atau neoimperialisme.
Di mana di model penjajahan gaya baru ini kita tak lagi diokupansi secara militer seperti dulu kita dijajah Belanda atau negara-negara Eropa lainnya. Penjajahan di zaman sekarang lebih halus dan tetap berjalan di balik kedok kemerdekaan. Penjajahan zaman sekarang dilakukan melalui perang ideologi, perang budaya, perang teknologi, serta kontrol dunia barat melalui organisasi-organisasi internasional. Perang juga masih terjadi di mana-mana, bahkan terorisme pun diciptakan sebagai trik murah untuk menguasai suatu wilayah yang kaya dengan sumber daya. Dengan meluncurkan terorisme atas nama agama, maka negara proksi akan lebih mudah merekrut kombatan dan menggempur negara sasaran untuk dikuasai. Karena agama dan doktrin bela Tuhan itu ternyata bisa dipakai untuk mencuci otak banyak orang dan mendatangkan banyak relawan jihad yang mau berperang. Di bumi yang 5D nanti, hal-hal seperti itu akan menjadi sesuatu yang kuno dan minoritas, bahkan banyak menghilang. Nanti akan muncul lebih banyak lagi pemimpin-pemimpin perempuan di dunia, entah itu pemimpin republik, monarki, bahkan pemimpin organisasi-organisasi internasional, bahkan pemimpin spiritual pun akan banyak diimbangi oleh perempuan. Ketika perempuan menjadi pemimpin, maka model kepemimpinannya juga lebih feminin. Feminin itu bukan berarti pasif dan lemah ya, tapi lebih ke mendengar, merawat, harmonisasi, holistik, ekologis, dan welas asih. Kepemimpinan yang feminin akan menolak perang sebagai bentuk penguasaan wilayah dan sumber daya alam. Sebaliknya, pemimpin yang feminin akan menawarkan kerjasama dan persahabatan untuk bersama-sama mengelola suatu wilayah dan saling memberikan keuntungan. Kepemimpinan yang feminin juga lebih memperhatikan alam, berbeda dengan kepemimpinan yang maskulin, yang lebih tidak peduli alam, yang penting untung. Kalau kepemimpinan yang feminin, nanti semua serba ditata, dirawat, dan diatur agar saling harmoni dan ekologis. Pemimpin yang feminin juga menyadari bahwa dunia itu adalah suatu kesatuan utuh, sebuah kemanunggalan. Setiap negara tidak seharusnya terpisah satu sama lain secara egoistis. Namun, seluruh negara di dunia ini harusnya bersatu membentuk peradaban bumi yang holistik dan universal, sehingga nanti distribusi kesejahteraan akan menjadi lebih adil. Karena itu, jangan heran kalau nanti yang lebih banyak mengalami kebangkitan spiritual juga perempuan. Dan jangan heran juga kalau kesadaran spiritual perempuan itu lebih cepat mengalami peningkatan dibandingkan dengan laki-laki. Karena energi feminin itu juga berkaitan dengan spiritualitas atau kesadaran. Ketika manusia bisa mengembangkan energi feminin dalam dirinya, maka level kesadarannya lebih cepat naik dan dia lebih cepat tercerahkan. Sedangkan perempuan sendiri sudah memiliki bekal energi feminin yang lebih dominan dibandingkan laki-laki di dalam tubuhnya. Laki-laki lebih dominan energi maskulin yang sifatnya itu ego, parsial, agresif, dan rasional. Sedangkan energi feminin itu sifatnya lebih ke mendengar, lembut, merawat, harmonisasi, intuitif, dan welas asih. Jadi jangan heran ketika nanti akan banyak sekali tokoh-tokoh perempuan yang bermunculan di masyarakat. Dan bisa jadi nanti sosok perempuan akan kembali dipuja atau ditinggikan sebagai entitas yang sakral atau suci seperti di peradaban-peradaban kuno, seperti di era Mesopotamia, Mesir kuno, dan Hindu kuno, yang sangat menjunjung tinggi derajat perempuan. Di zaman dulu, keberadaan perempuan itu dianggap lebih suci dibandingkan dengan laki-laki, karena memang perempuan itu lebih cepat tercerahkan dan lebih tinggi level kesadarannya. Perempuan juga lebih berwelas asih, sehingga lebih merawat terhadap alam. Ini bukan berarti mau menjatuhkan derajat laki-laki ya, namun lebih ke keseimbangan alam. Dunia ini adalah yin dan yang, terdiri dari feminin dan maskulin yang selalu berjalan beriringan. Jika dunia sudah terlalu maskulin seperti 2000 tahun ke belakang, maka feminin akan naik untuk menyeimbangkan alam. Prinsip ini sudah dipahami dengan sangat baik oleh mistisisme timur. Karena itu di Nusantara simbol lingga yoni, di mana lingga itu adalah maskulin dan yoni itu adalah feminin, semuanya ditempatkan dalam satu kesatuan. Karena memang feminin dan maskulin itu harus berjalan beriringan agar keseimbangan alam tercapai. Nah, prinsip inilah yang menghilang dari peradaban barat yang terlalu rasional dan maskulin. Karena itu mistisisme timur sangat digemari di sana. Padahal di Nusantara ini sudah menjadi nilai filosofi sehari-hari. Itulah kenapa dikatakan timur akan menjadi pusat peradaban selanjutnya. Nah, siapkah kalian menyambut bumi 5D yang sudah ada di depan mata ini? Indonesia berpeluang menjadi pusat peradaban yang baru karena kita adalah negara top 5 terbesar secara ekonomi di dunia dan memiliki jati diri serta nilai-nilai spiritual sendiri. Jika kalian merasa terpanggil untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat peradaban selanjutnya, yuk kita berkumpul bersama akhir tahun ini dalam gathering dan retreat menyambut bangkitnya peradaban Nusantara. Cek deskripsi video untuk informasi dan pendaftarannya.
Tahukah kamu kalau sebenarnya manusia punya kemampuan-kemampuan super yang selama ini terpendam, seperti empath, self-healing, atau kemampuan-kemampuan psikis yang lain? Dulu kemampuan ini dianggap gaib, tapi sebenarnya ini adalah hal yang wajar dan lazim muncul ketika manusia semakin mengenali dirinya sendiri. Makin kenal jati dirinya, makin kembali kepada diri sejati, makin banyak kemampuan super yang dulu terpendam, kini mulai terbuka. Dan ini adalah hal yang sangat dibutuhkan di zaman yang baru nanti, di mana bumi sedang berevolusi kesadarannya menuju 5D dan timur berpeluang menjadi pusat peradaban dunia selanjutnya. Bagaimana mengoptimalkan kemampuan super kita agar fit di zaman yang baru nanti? Selengkapnya akan kita bahas dalam Gathering and Retreat di akhir tahun ini. Kita akan healing dan liburan bareng di Lombok sambil upgrade diri bersama di pulau yang indah ini, sambil meditasi dan belajar budaya Lombok lebih dekat. Aku tunggu kehadiran kalian semua di Lombok ya. Baca deskripsi video untuk informasi selengkapnya dan daftarkan dirimu sekarang karena seat sangat terbatas.